Shalom sahabat-sahabatku, kembali kita dalam Renungan Kristen Sahabat Yesus Ministry. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Belajar Dewasa dalam Kerohanian. Sahabat-sahabatku, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat juga bahwa apa saja bisa terjadi di dunia ini, bahkan hal terburuk sekalipun. Ingat, tidak ada orang yang bisa menghalangi atau merubah atau bahkan menggagalkan pekerjaan-pekerjaan atau rencana-rencana daripada Allah. Untuk itu, jadilah bijak dan jadilah dewasa juga kerohanianmu dalam menyingkapi segala sesuatu. Jangan ketika kita itu melihat atau menjumpai atau mendapati masalah seperti contohnya sakit penyakit atau musibah atau bencana atau mungkin problem-problem kehidupan yang lain, lalu dengan gegabahnya dan sok berimannya kita ini mengambil sebuah tindakan yang seakan-akan itu adalah hal rohani, yaitu dengan cepatnya menolak-nolak, mengusir-ngusir, menengking-nengking masalah atau problem tersebut menggunakan nama Yesus, tapi tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah yang menjadi maksud dan tujuan daripada Allah mengizinkan semua itu terjadi. Kalau saudara tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah, mbok ya jangan sok tahu dengan ngeyel seperti itu. Ingat, beriman kepada Allah itu boleh, tapi jangan sampai saudara menjadi Allah karena iman saudara itu. Jika saudara terus memaksakan kehendak saudara dan itu saudara lakukan atas nama iman, itu sama halnya saudara ingin menjadikan diri saudara sebagai Allah. Bagaimana tidak? Jika Allah berkehendak atau berencana A dan saudara tetap ngeyel atau tetap ngotot, yang terjadi haruslah B. Bukankah ini adalah sesuatu yang dikatakan dengan berlawanan? Ingat, jika saudara tetap ngeyel, jika saudara tetap ngotot, saudara tetap memaksakan kehendak saudara yang konyol itu harus terjadi, itu sama artinya saudara sedang melawan rencana-rencana Allah. Dan melawan rencana Allah itu sama dengan melawan Allah itu sendiri. Dan siapa yang melawan Allah itu adalah musuh Allah. Oke, baik, saya berikan satu contoh ya. Ketika Allah mengizinkan suatu sakit penyakit datang pada diri seseorang dan tujuan Allah di sini yaitu ingin mempertobatkan orang tersebut, saudara malah datang menolak-nolak, mengusir-ngusir, menengking-nengking penyakit itu. Hello, saudara sehat? Atau saudara sudah hebat dan ingin coba-coba untuk melawan atau menggagalkan rencana Allah? Atau mungkin saudara ingin tampil beda? Ingin tampil hebat? No, sahabatku, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar memahami maksud dan tujuan daripada Allah untuk setiap kejadian yang Dia sudah izinkan terjadi. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, ketika Allah mengizinkan bencana itu datang di muka bumi ini dan tujuan Allah di sini yaitu ingin menyingkapkan sesuatu. Dia ingin kebenaran mulai didengar oleh orang banyak di kota atau di daerah tersebut. Saudara datang berdoa, mengusir-ngusir, menolak-nolak, menengking-nengking bencana itu agar tidak datang jika itu belum datang ya, atau mengusirnya segera pergi jika memang itu sedang berlangsung. Hello, apakah saudara ini sehat? Atau saudara sudah hebat dan ingin coba-coba untuk melawan atau menggagalkan rencana-rencana Allah? Sekali lagi saya katakan, no. Sahabat-sahabatku, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar memahami maksud dan tujuan daripada Allah untuk setiap kejadian yang Dia sudah izinkan terjadi. Maka itu sahabat-sahabatku, ada baiknya sebelum kita itu mengusir-ngusir, menolak-nolak, menengking-nengking sesuatu, bergumullah terlebih dahulu dengan Tuhan. Berdoa dan bertanya sama Tuhan terlebih dahulu supaya Tuhan memberi kita hikmat dan jawaban. Jangan main usir, main tolak, main tengking seenaknya sendiri gitu dong, oke? Ingat, saya tidak melarang saudara untuk berdoa, tetapi saya ingin saudara itu bertumbuh dalam kerohanian, yaitu dengan lebih bijaksana lagi dalam menyingkapi segala sesuatu dan melihat setiap kejadian yang terjadi dari kacamata rohani, yang artinya apa mau Tuhan dan bukan apa mau kita. Oke? Ayo dong, kita harus belajar dewasa dalam kerohanian kita. Mau sampai kapan kita terus kanak-kanak dalam kerohanian? Sedangkan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita semakin dewasa juga dalam hal usia atau umur. Ya? Oke? Yang terpenting saat ini yang harus saudara lakukan adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan jadikan Alkitab itu sebagai pedoman hidup saudara. Dan satu lagi, yang paling penting,
berimanlah atau percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Sebab jika sewaktu-waktu sakit penyakit atau mungkin musibah atau mungkin bencana melanda saudara, dan sekalipun saudara harus mati dan meninggalkan dunia ini, itu tidak akan menjadi soal. Jangan saudara takut. Saudara memang tidak lagi tinggal di dunia yang fana ini, tapi saudara akan hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal, dan itu ada di surga bersama-sama dengan Bapa. Sahabat-sahabatku, jadilah sahabat Allah dan bukan jadi musuh Allah. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.